Pernah nggak sih kalian lagi kasih scroll, tiba-tiba dapat notif aneh kayak gini nih? Selamat, Anda memenangkan undian. Klik di sini. Atau bahkan lagi nungguin paket nih, tiba-tiba dapat chat aneh juga. Paket Anda tertunda, cek resi sekarang. Pesan-pesan kayak gitu tuh sengaja banget buat mancing emosi kita, guys. Entah itu rasa penasaran, serakah, atau bahkan panik. Hati-hati, guys. Pesan-pesan kayak gitu tuh biasanya mengandung phishing, jebakan digital yang serius, dan kita harus peduli. Kenapa? Karena di Indonesia ini udah sekitar 990.000 kasus di setiap tahunnya itu yang dilaporkan. Dan perlu kalian tahu, guys, phishing ini adalah pintu masuk dari kejahatan cyber untuk mencuri data-data seperti akun rekening bank kita atau data-data lain yang penting gitu. Oke, jadi apa tuh phishing itu sebenarnya? Gampangnya tuh, phishing tuh sebenarnya plesetan dari kata fishing, atau yang bisa disebut tuh kayak memancing lah bahasa Indonesianya. Nah, mereka ini tuh memancing data-data kita, bukan ikan kayak kayak orang memancing pada umumnya. Phishing tuh mereka tuh memancing data-data kita tuh seperti akun email atau Gmail lah, terus juga kode OTP m-banking, lalu kartu kredit, dan data-data sensitif kita yang lainnya juga. Mereka itu apa ya, kayak memakai data kita tuh disalahgunakan. Kadang tuh dibuat kayak daftar pinjol lah, atau dijual ke luar negeri, bahkan hal-hal aneh lainnya lah. Proses mereka itu simple tapi sangat efektif. Mereka menggunakan 4 angka jebakan. Yang pertama ada umpan. Mereka bakal kirim umpan ke handphone kalian dengan isinya berupa SMS, email, atau bahkan chat dengan pesan-pesan yang menarik gitu, guys. Lalu jika kita penasaran, maka kita akan mengklik website tersebut yang mereka kirim. Lalu kita akan dialihkan ke website palsu yang mereka buat semirip mungkin. Nah, jika kita percaya itu adalah website asli, maka kita akan mengisi data pribadi kita. Lalu, boom, data dicuri. Oke, kita lihat ini contoh notifikasi email palsu. Yang pertama, nama emailnya tuh terlalu aneh. Domain yang digunakan pada bank itu bukan @gmail biasanya. Nah, yang kedua tuh sapaannya terlalu umum. Umumnya kayak gini biasanya kalau penipu. Yang terhormat nasabah. Biasanya mereka memakai sapaan seperti itu. Nah, lalu setelah mereka memberikan sapaan seperti ini, dia dalamnya tuh ada hal yang membuat kita tuh menjadi tertarik untuk mengeklik mengklik pesan yang ada di dalam email tersebut. Kayak klik di sini untuk verifikasi sekarang. Bahkan ada juga yang kalau kata-katanya tuh kalau kita nggak mencet verifikasi itu sekarang, akun kita tuh diblokir atau akun bank kita tuh tidak bisa digunakan. Nah, itu kan pasti membuat kita panik. Akhirnya kita mengklik link itu. Akhirnya kita terjebak dalam penipuannya mereka. Nah, yang kedua tuh ada ini. Baru juga paket Anda tertunda, cek resi sekarang. Nah, itu lagi marak terjadi saat-saat ini atau beberapa tahun inilah. Karena kan platform kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain lah, platform online itu kan berbasis pengiriman paketnya tuh online. Biasanya mereka ngasih tahu kalau udah sampai atau apa kayak gitu. Nah, pertama tuh mereka tuh ngirimnya halus, kayak nomornya tuh nggak resmi, tapi profile picture-nya tuh memakai kayak misalnya JNE. Mereka tuh profilnya JNE kayak meyakinkan banget, tapi nomor mereka tuh kayak +62, nomor normal lah pada umumnya. Nah, yang kedua tuh mereka ngirimin file APK gitu biasanya. Nah, itu dia minta kita install supaya kita tahu kayak resinya gitulah, resi pengiriman barang kita.
Nah, dari situ kita download, ternyata di dalam itu emang nggak ada resinya. Jadi kayak ya udah download pas dibuka kosong. Nah, tapi itu di dalam situ apa ya? Dia memprosesnya tuh kayak ngambilin data kita lah dari setelah kita mencet kayak gitu. Kita akan membahas bagaimana cara melawan phishing itu. Kita akan menggunakan 4 cara atau kita sebut sebagai jurus pertahanan kita lah ya. Yang pertama ada cek pengirim, apakah alamat atau nomornya resmi. Yang kedua, jangan panik. Curigailah sifat pesan yang mengancam atau memaksa. Yang ketiga, verifikasi link. Kita buka di HP, lalu klik dan tahan lama link itu untuk mencari tahu alamatnya itu benar atau berupa phishing gitu. Nah, yang keempat, ingat, institusi resmi itu nggak pernah minta OTP atau password kalian melewati chat atau email kalian. Nah, kita juga jangan lupa bangun pondasi pertahanan kita dengan menggunakan verifikasi 2 langkah atau menggunakan password yang berbeda-beda di tiap akun, dan juga jangan lupa update selalu aplikasi kalian gitu. Nah, gimana kalau kita udah terlanjur ngeklik linknya? Yang pertama tuh jangan panik, itu udah wajib banget. Apa ya, semua hal tuh kita jangan panik. Nah, yang pertama tuh kamu bisa ngelakuin ganti password semuanya yang kita punya, apapun, mulai pin ATM, password Gmail, atau apapun lah yang bersangkutan dengan hal-hal pribadi. Nah, yang kedua, kalau memang menyangkut bank, kita tuh langsung telepon ke call center resmi bank tersebut atau bank yang kita punya lah. Lalu yang ketiga, kita scan HP kita atau perangkat kita tuh dengan antivirus supaya tidak ada malware. Lalu langsung aja kita laporin nomor pelakunya yang ngirim link tersebut, atau enggak email pelaku tersebut lah kita laporin. Oke, jadi ada 3 cara itu yang harus kita lakukan. Nah, keamanan digital itu sebenarnya tanggung jawab kita sendiri. Yuk kita jadi generasi muda yang cerdas dan juga nggak gampang ditipu. Jangan lupa share video kita tadi ke teman-teman kalian atau ke banyak platform supaya kita semua aman dari yang namanya phishing. Oke, sampai jumpa.